Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lela buat kalian di kelas 10 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita masuk di kompetensi berikutnya, yaitu menulis menggunakan kaidah bahasa, menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana, dan menyajikan komik potongan. Nah, ini kesepakatannya masih menerapkan kalian sebagai profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian saling menghargai pendapat dari peserta lain ketika berdiskusi interaktif, sehingga pembelajarannya menjadi hidup ya, dan bertanggung jawab setiap kali Ibu memberikan tugas. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian bisa memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik, kemudian menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai sumber penyampaian kritik sosial, dan yang ketiga tujuannya adalah menulis teks anekdot dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid dalam bentuk media kreatif. Nah, ini model pembelajarannya. Ada discovery learning, diskusi interaktif, ada penugasan dan praktik menulis anekdot atau kritik sosial. Nah, ini langkah pembelajarannya. Baik, anak-anak, meskipun kalian masih belajar dari rumah, yang namanya literasi mata pelajaran tetap harus kalian laksanakan. Silakan baca buku teks bahasa Indonesia yang sudah dipinjami ya. Kalian baca materinya ada di halaman 37 sampai 46. Nah, kita masuk ke materi. Memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik. Anak-anak, anekdot itu tergolong ke dalam teks yang bergenre cerita. Di dalamnya menggunakan beberapa kaidah bahasa yang digunakan dalam cerita pada umumnya. Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan itu ada yang berbentuk kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, kata hubung kronologis, ada kata hubung yang merupakan atau menunjuk waktu lampau. Nah, tentang hal itu silakan kalian mandiri browsing atau baca buku di materi-materi yang menjelaskan atau yang membahas masalah tadi tentang kaidah kebahasaan. Namun demikian anak-anak, pada kesempatan kali ini kita atau Ibu juga akan memberikan pembahasan hal yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang harus atau sebagai ciri khas yang digunakan dalam teks anekdot. Yang pertama, ada pertanyaan retoris. Apa itu? Nah, kalian pasti masih ingat terkadang orang kok mengajukan pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena sudah terselip jawabannya dalam pertanyaan itu. Itulah yang dinamakan dengan pertanyaan retoris. Kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang mana pertanyaan itu sudah jelas ada jawabannya. Nah, contohnya ya, apakah menurutmu kamu tidak pernah berdosa? Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Nah, itulah contoh-contoh dari kalimat retoris. Dan biasanya kalimat retoris itu dipakai untuk menyindir seseorang, memberikan nasihat, mendukung sesuatu, atau untuk menyampaikan pesan secara halus. Bisa dipahami ya? Berikutnya, penggunaan majas. Dalam hal ini adalah majas-majas yang dipakai untuk menyindir. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang menggunakan maksud atau gagasan dengan cara menyindir guna meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembacanya. Nah, ada 3 jenis majas yang masuk dalam kategori majas sindiran, yaitu ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Kita bahas satu persatu. Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya karena dipakai untuk menyindir. Itu majas yang berjenis ironi. Contoh, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya.
Nah, ini jelas-jelas untuk menyindir tapi secara halus. Ya, itu penggunaan majas ironi untuk menyindir. Berikutnya ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa atau majas yang dipakai untuk menyindir sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang kasar, yang mana kata-kata itu disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Contoh, untuk apa punya uang jika makan saja harus diatur timbangannya? Berikutnya, biar sewa yang penting keren. Nah, ini ya, jadi ada jenis majas, tapi majas itu dipakai untuk mengejek atau menyindir, tapi kata-katanya lebih kasar bila dibandingkan yang ironi tadi. Bisa membedakannya ya anak-anak ya? Oke, Bu lanjutkan ya. Nah, ini berikutnya sarkasme. Majas sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras atau paling kasar di antara dua majas yang Ibu sebutkan tadi. Majas ini dipakai secara terang-terangan untuk menyinggung, menyindir, dan menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung. Misalnya, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Jangan mimpi. Nah, ini kan dipakai untuk menyindir ya, atau mengajak seseorang dengan kata-kata yang lebih kasar. Itu jenis majas sarkasme. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ketiganya ya untuk jenis majas yang dipakai untuk menyindir. Nah, anak-anak, dari ketiga majas sindiran tersebut, ya, majas ironi dan sinisme itu lebih dapat diterima ketika kalian membuat anekdot atau ketika nanti kalian membuat sesuatu yang dikemas dalam bentuk stand up comedy. Nah, ini ya. Jadi hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam anekdot itu harus bersifat santun. Meskipun untuk menyindir seseorang, tapi yang namanya kesantunan dari sisi kebahasaan dan etika tetap harus diperhatikan. Oke, itu tentang majas. Nah, berikutnya ada penggunaan kata kerja material. Di dalam teks anekdot juga banyak digunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Nah, hal ini terkait dengan tindakan para tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan yang ada dalam anekdot. Nih ya, maka perlu digunakan kata kerja material. Contoh, tatkala melintasi. Nah, ini melintasi ini merupakan kata kerja material karena memiliki makna melakukan sesuatu. Tatkala melintasi jembatan kecil itu, tiba-tiba orang yang suku Kluwet melihat seekor ikan lele di antara bekas orang semegrup. Karena kaget, dia langsung berteriak. Itu. Nah, di situ ada dua penggunaan kata kerja material, yaitu melintasi dan berteriak. Nah, kedua kata itu dipakai untuk melakukan suatu atau menunjukkan suatu aktivitas. Ini ya, kata kerja material. Nah, materi berikutnya, menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai sumber penyampaian kritik sosial. Anekdot merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kritik terhadap fenomena sosial yang terjadi. Agar kritik yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan, maka harus memiliki data atau informasi yang valid ya, yang diangkat di dalam anekdot tersebut, di mana informasi itu terkait dengan fenomena yang diangkat. Nah, ini ya, jadi tidak asal menyampaikan kritik saja ya. Data atau informasi yang valid itu tetap harus dimiliki ketika kalian ingin membuat anekdot. Salah satunya dengan melakukan sebuah penelitian sederhana dengan menggunakan metode survei sebagai bahan sebelum melakukan kritik. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan itu dapat dituangkan dalam sebuah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang dipakai untuk menyampaikan sebuah gagasan atau temuan berdasarkan dari hasil sebuah penelitian atau peristiwa yang terjadi. Oke, flashback lagi, nanti silahkan kalian buka video pembelajaran dari Ibu ya.
tentang membaca, menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Dalam video tersebut, Ibu sudah menyisipkan atau Ibu sudah Ibu sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, langkah-langkah menulis teks eksposisi yang pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah topik yang berkaitan dengan fenomena sosial. Nah, untuk mempermudah ketika kalian membuat teks eksposisi, topik itu silakan kalian ambil dari hal-hal yang memang itu bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tentukan responden atau sumber dari data yang akan diteliti. Bisa teman, keluarga, ya, atau orang-orang di sekitar kalian, ya, yang berkaitan dengan topik yang diangkat tadi. Terus yang ketiga, rumuskan hal yang ingin diketahui dari topik yang dipilih dalam bentuk pertanyaan. Terus tentukan cara pengambilan data, ya, misalnya dengan menyebarkan angket, isian, atau berwawancara. Jadi masih berkaitan dengan langkah yang ketiga. Setelah itu kumpulkan data-data yang didapat, ya, dari kegiatan menyebarkan angket atau berwawancara. Kalau datanya sudah dikumpulkan kemudian diolah, baru langkah yang terakhir adalah disajikan dalam bentuk teks eksposisi. Ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika membuat teks eksposisi, yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, ya, jadi pendapat tentang hal atau masalah yang diangkat. Kemudian untuk mendukung pernyataan itu harus ada argumen dari hasil penelitiannya, dan yang terakhir yang menunjukkan kesimpulan ada penegasan ulang atau penutupnya. Nih ya, masih ingat ya di video yang kedua kemarin tentang membaca teks anekdot sudah Ibu kupas. Nah, selain dalam bentuk tertulis, teks eksposisi dapat juga dituangkan dalam bentuk infografik. Ya, contohnya ada di layar itu, misal tentang penggunaan barang-barang pengganti plastik mulai dari sekarang. Nah, di situ sudah ada contoh penggunaan pembuatan teks eksposisi dalam bentuk infografik. Berikutnya, menulis teks anekdot dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid dalam bentuk media kreatif. Anak-anak, selain dalam bentuk tulisan atau lisan, anekdot juga dapat disampaikan dalam bentuk grafis atau gambar. Misalnya dibuat dalam bentuk komik. Nah, jenis komik misalnya komik potongan atau komik strip. Komik ini terdiri atas 4 panel, ya, dapat kurang atau lebih, bukan berbentuk buku, jadi bukan scrapbook lagi ya. Panel adalah satu bingkai atau kotak pada komik yang berisi 1 adegan saja. Nih ya, itu panel. Langkah-langkah membuat komik, yang pertama, tentukan ceritanya terlebih dahulu yang akan dituangkan dalam komik. Kemudian ubah cerita ke dalam naskah komik, ya. Bisa dengan memilih adegan-adegan intinya saja yang dituangkan, buat sketsa gambar supaya lebih menarik, kemudian tebalkan dan warnai sketsa hingga menjadi sebuah komik yang utuh. Itu cara membuat komik. Kalian bisa mencari referensi atau contoh-contoh komik ya, supaya dapat gambaran. Nah, ini contoh. Nih ya. Misalnya mengangkat masker solutif. Ya, bisa kalian lihat ini contohnya. Ya, bisa dilihat, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan yang berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan, menulis teks anekdot. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.